Ya, bangkrut itu dalam arti kata kita tuh dulu bayar listriknya nggak bisa soalnya. Jadi ada pernah di titik poin di mana bayar listriknya nggak bisa. Halo sahabat tani, salam jaga tani. Bersama saya Niko di Java Aquatic Indonesia. Ya, Java Aquatic pertama kali didirikan di tahun 2016 bersama saya dengan rekan saya Steven Ponto, ada beberapa yang lain juga, ada Marvin, ada Brian. Jadi awalnya hanya saya dengan Ponto di sebuah area di Perikanan Cengkareng seluas 3 kali 5 meter. Awalnya kita hanya bergerak di hobi bisnis air laut ya, menyediakan jasa maupun akuarium dan koral awalnya di sana. Ya, sebelum kita membuat Java, sebelumnya kita bekerja di beberapa bidang yang lain. Ponto basicnya di bank. Saya basicnya emang di entrepreneur dan mostly bekerja di properti dan e-commerce ya. Dan tapi ya nggak tahu gimana akhirnya hobi ngebawa kita balik lagi dalam sebuah dunia yang memang kita cukup sukai. Dan akhirnya kita melepaskan beberapa memang kita punya bisnis ataupun pekerjaan asli kita. Yang akhirnya kita terjun barengan di dunia hobi ini. Ya, Java Aquatic memang berdiri dari hobi kita. Jadi untuk air laut itu partner saya Ponto itu sudah hobi itu dari tahun 99. Dan sebenarnya dari awal berdiri lebih karena dia yang lebih menggeluti banget di marine ini. Dan hobi dia tuh udah ngebawa dari perubahan era marine yang cukup drastis ya. Di awal bisnis ini tuh terbilang sangat-sangat sulit karena mata customer ataupun masyarakat Indonesia merasa bahwa air laut itu kan sulit banget menghadapi kematian yang sangat-sangat sering, sehingga orang merasa bahwa ini adalah hobi yang buang-buang uang kesannya. Dan dulu peralatan sistem yang cuman lahir dari Amerika dan Eropa itu sebenarnya membuat bisnis ini semakin hampir nggak masuk akal untuk dibuat, dan hobi ini semakin dikit orangnya karena ya semakin dikit orang yang punya uang untuk beli itu. Kedua harus kita sendiri juga dulu nggak terlalu ada duit karena saya masih kuliahan dan dia udah kerja juga masih staff, dan memang harus nyimpen uang gila-gilaan buat akhirnya lanjutin hobi ini gitu. Dan untungnya memang di eranya kita di 2016 itu beberapa market itu mulai terbuka, baik dari pembuatan barang dari Indonesia sendiri secara lokal maupun import secara China, dan beberapa US itu ada keluar perusahaan yang lebih masuk akal harganya. Dan akhirnya membuat beberapa industri ini membesar secara sendiri gitu. Jadi disitulah hobi kita yang masuk membawa kembali ke jalannya ke bisnisnya sih sebenarnya. Sekarang itu jauh lebih rame ya. Dalam arti kata banyak banget pembisnisnya di marine sekarang. Dulu sih dikit banget ya. Pas kita mulai bisnis ini pun relatif di Jakarta tuh mungkin yang toko yang sesungguhnya tuh mungkin nggak sampai 2 toko ya. Apa yang yakin nggak? Justru memang di awal malah memang bangkrut juga. Jadi kita bikin bisnis ini pertama kali di 2016 dan akhirnya bangkrut di 2017 awal. Bangkrutnya ya memang ternyata market itu tidak seluas yang kita kira di awal. Belum ada orang yang memang mau beli barang laut sendiri, dan hobisnya juga masih sedikit.
kembali lagi saat itu kita ganti metode bisnis dengan menyediakan peralatan seperti yang dilihat di belakang, dan kita bangkrut lagi di 2017 ke 2018. 2017 akhir tuh jatuh lagi kita. Akhirnya kita lay off semua karyawan kita dan mulai lagi kembali lagi. Jadi kita sempat punya karyawan lebih dari 5, balik lagi ke 0 lagi, punya lebih dari 4 lagi, terus balik lagi ke 0 lagi. Jadi sebenarnya kalau ngomong bisnis ini yang bikin beraniin kita ya karena memang passionnya aja sih. Kalau memang bisnis hobi itu kalau memang nggak suka, pasti emang nggak mau standby ya. Karena bisnis ini memang terdorong sulit sekali dan secara economically pun memang nggak stabil dari awalnya gitu. Cuman ya suka mungkin ya, karena memang suka jadi kita tetap ada di sini sekarang ya. Ya karena itu saya bilang yang namanya bisnis hobi ini kalau misalnya nggak ada passion itu konsistensinya nggak mungkin ada. Jadi banyak orang yang berharap mendapatkan uang selalu dari bisnis, apalagi kelihatan pas saat bisnis ramai. Pandemi ini memang kadang-kadang memaksa bisnis seperti ini kelihatan lebih ramai, dan akhirnya berbondong-bondong banyak orang yang melakukan bisnis di sini. Sebenarnya secara realita tanpa passion itu bisnis ini tuh tough banget, karena jam kerja yang gila bukan hanya kita sih sebenarnya. Sekarang mungkin kita malah udah lebih sedikit bisa bersantai ya, karena udah banyak staff yang bantu. Tapi salah satu staff paling lama kita dan beberapa yang lama kita tuh tahu bahwa dulu kita hampir nggak ada liburan. Jadi setiap hari everyday jam 9 bahkan sampai jam 12 malam. Itu everyday. Jadi no break. Bukan sehektik itu, kalau nggak buka kayak gitu kita nggak even bisa survive. Ya, bangkrut itu dalam arti kata kita tuh dulu bayar listriknya nggak bisa soalnya. Jadi ada pernah di titik poin di mana bayar listriknya nggak bisa. Jadi kalau misalnya disuruh balik lagi ke situ kita juga nggak mau. Jadi bukan karena hektiknya sebenarnya. Mending hektik sebenarnya hanya buat dulu break even lah ya secara operasional ya, harus kayak gitu. Kita sih dikasih kesempatan sama KKP dikasih izin untuk memang importir ikan itu dikit. Kenapa import ya, karena mungkin ada beberapa orang yang lebih suka, dan keunggulan kita ya seperti tadi kita bilang kualitas ikan ya. Jadi seperti tadi bisa dilihat di fish system, kita benar-benar memastikan karantina dengan baik. Karantina yang baik itu ada SOP yang panjang, pengaringan lebih dari 1 minggu sebelum ikan itu dijual. Dan itu saat dijual pun tetap menggunakan SOP yang sama dengan kualitas obat-obatan yang sama. Karena kalau udah masuk di dunia air laut, orang akan mengerti bahwa itu harganya kualitas seperti itu yang dicari, karena ikan satu itu kalau rusak bisa ngancurin satu akuarium. Ya, jadi karena ikan yang satu yang membawa penyakit itu bisa ya mematikan satu akuarium dimanapun, tipe baik air tawar maupun air laut. Tapi air laut lebih sering karena saya bilang tadi wild caught ya, ataupun tangkapan liar ya. Jadi pasti bawa parasit dari luar. Bakteri, parasit itu pasti ada. Jadi sistem yang baik itu yang dibutuhkan banyak banget hobis, dan kita lumayan take pride di sana, walaupun ya karena itu kelihatannya jadi ikannya lebih limited. Ya, jadi jualnya memang lebih limited dan nggak banyak, tapi ya lebih baik berkualitas daripada enggak. Ya itu balik lagi ke passion ya. Mungkin semua orang punya definisi yang berbeda. Saya ada dengar yang kata-kata yang paling bagus ya sebenarnya, cintailah dulu jobnya. Kalau memang kita bisa masuk, dan prepare dulu resikonya. Kalau itu udah, apapun pasti bisa dapat sih. Jadi kalau misalnya kita udah siap dengan resikonya dan kerugiannya, waktunya, itu udah ready, nggak mungkin nggak jadi. Dan anyway, Indonesia itu adalah negara kepulauan yang besar, negara industri perikanan yang besar. Tidak ada jalan satu hal yang untuk jadi sukses itu banyak sekali. Dan kadang-kadang out of the box itu penting ya. Maksudnya ya cari aja peluangnya, karena bisa aja ekspor ikan, bisa aja ngatur ikan, bisa aja farm, karena sangat-sangat kecil pemainnya, banyak banget potensinya. Selama memang kita niat dan pastikan capek, rugi itu pasti di awal.
Kalau memang nggak bisa terima itu, ya jangan berbisnis. Mungkin itu aja sih.